Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini admin akan membawakan kisah inspiratif dari ulama dulu yang sangat gigih dalam belajar, Syekh Ibrahim Al-Baijuri dan semut yang merayap di tiang Masjid Al-Azhar. Dalam majelis pengajiannya, Maulana Syekh Yusri Rushdi Al-Hasani menyampaikan bahwa lalat di kawasan Mukatam begitu berpendidikan, selalu rajin menghadiri semua majelis ilmu. Beliau berpesan agar belajar dari lalat yang giat belajar. Ia pantang menyerah dan terus-menerus tanpa lelah untuk datang. Setiap diusir, akan kembali lagi. Aku ingin sekali kalian menjadi lalat dalam ilmu, ujar beliau. Setiap tidak paham, kalian akan terus mengulang tanpa pernah menyerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan untuk kita hewan-hewan ini agar kita belajar pada perilaku-perilaku yang berfaedah darinya. Kemudian beliau menceritakan tentang Grand Syekh Al-Azhar Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah. Beliau datang dari kampung halaman di Provinsi Manufiyah untuk belajar di Al-Azhar ketika masih kecil. Baru memasuki sekitar 2 atau 3 pekan, datang serangan Perancis pada tahun 1212 H. Beliau tinggal di rumah kerabat di Giza selama 3 tahun, sampai ekspansi itu selesai. Kemudian beliau kembali belajar di Al-Azhar, namun menemukan pelajaran yang sangat sulit. Untuk pembahasan basmalah, beliau menghabiskan waktu sebulan. Akhirnya beliau pada suatu malam memutuskan untuk kembali ke kampung halaman, bertani saja. Pakaian sudah dikemasi, dan tinggal berangkat ke kampung halaman. Ketika duduk sambil memandang salah satu tiang Masjid Al-Azhar, beliau melihat seekor semut yang ingin naik. Sudah mencapai 5 cm, semut itu terjatuh. Syekh mengamati semut itu, berusaha naik lagi sampai 10 cm, tapi jatuh lagi, berusaha lagi. Mencapai 20 cm, namun jatuh lagi. Begitu seterusnya hingga berhasil mencapai langit-langit masjid. Beliau pun berkata, masa aku tidak bisa seperti seekor semut? Mencoba berulang kali hingga berhasil seperti ia. Beliau membuka tas pakaian dan memutuskan bertahan belajar di Al-Azhar. Seekor semut menjadi sebab Syekh Ibrahim Al-Baijuri untuk terus dan bersemangat belajar serta bersabar sampai meraih apa yang dicari. Makhluk-makhluk itu seperti lalat dan semut mempunyai kepintaran untuk mengambil pelajaran karena Allah menciptakan mereka agar bisa diambil pelajaran dan memberi isyarat. Seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, kamu wahai Ibrahim Al-Baijuri, kenapa tidak menjadi seperti semut yang pantang menyerah sedikit pun meskipun dia begitu lemah, untuk naik ke langit-langit Al-Azhar setelah puluhan kali berusaha, tanpa kenal menyerah hingga akhirnya sampai. Dan Syekh Ibrahim Al-Baijuri pun pantang menyerah hingga akhirnya sampai ke langit-langit Al-Azhar, menjadi Grand Syekh Al-Azhar. Begitulah lalat, datang ingin ikut belajar, diusir tapi kembali lagi, tidak pernah sama sekali menyerah, sampai mati setelah berjuang keras. Kamu mungkin memukulnya dan dia mati, tapi dia sudah menunjukkan bahwa dirinya pantang menyerah, mati dalam keadaan sangat mulia. Jadi sudahkah kita belajar dari lalat sebagaimana Syekh Ibrahim Al-Baijuri belajar dari semut? Kehidupan ini penuh dengan pelajaran, pesan Syekh Yusri. Gelombang Faedah Dar Pagi bersama Maulana Syekh Yusri Rushdi Al-Hasani Hafizahullah. Tanggal 15 Agustus tahun 2021 Masehi. Kisah lainnya adalah Grand Syekh yang kitabnya banyak dibaca santri Nusantara. Bernama Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Baijuri Asy-Syafi'i, seorang imam besar pada masanya, ahli fikih, pakar teologi, seorang Grand Syekh Al-Azhar yang disegani kawan dan lawan. Imam Ibrahim Al-Baijuri, atau lebih akrab dikenal dengan sebutan Imam Al-Baijuri dilahirkan pada tahun 1198 H di salah satu desa di daerah Mesir bagian utara yang bernama Bajur. Tahun kelahiran Imam Al-Baijuri dapat ditelusuri dari salah satu buku biografi yang ditulis oleh muridnya, Syekh Muhammad Al-Adawi. Beliau berkata, Imam Al-Baijuri hidup di kampungnya yang bernama Bajur dalam didikan ayahnya. Bersama ayahnya, dia membaca Al-Quran dengan sangat teliti. Setelahnya, ia melanjutkan studi ke Al-Azhar pada tahun 1212 H. Umurnya saat itu 14 tahun. Dipahami dari keterangan ini dua hal yang penting. Pertama, tahun kelahiran Imam Al-Baijuri yang didapat dari tahun keberangkatannya ke Al-Azhar dengan dikurangi umur beliau saat itu.
hasilnya tahun lahir Imam Al-Bajuri adalah tahun 1198. Kedua, dipahami juga bahwa penyebutan Al-Bajuri kurang tepat, karena muridnya mengkokohkan bahwa yang tepat dalam penisbatan adalah dengan alif, bukan dengan ya. Pada tahun 1213 setelah 1 tahun menuntut ilmu, Imam Al-Bajuri harus berhenti belajar, sebab pada tahun tersebut, Perancis menduduki Mesir dan memberhentikan pengajian yang ada di Al-Azhar. Sebab penjajahan Perancis, Imam Al-Bajuri pindah ke Giza, dan menetap di sana selama 3 tahun. Setelah dirasa aman, pada tahun 1216 beliau kembali ke Al-Azhar dan melanjutkan studinya yang sempat tertinggal. Di Al-Azhar, beliau belajar dengan guru-guru besar di sana, antara lain, Syekh Muhammad As-Sinbawi yang dikenal dengan Al-Amir Al-Kabir, wafat 1189 Hijriah. Di tangan beliau, Imam Al-Bajuri mendapatkan sanad-sanad kitab keislaman. Selain Al-Amir Al-Kabir, Imam Al-Bajuri juga belajar kepada Syekh Abdullah Syarqawi, wafat 1227 Hijriah, Grand Syekh Al-Azhar pada masa itu. Selain kepadanya, masih banyak ulama besar yang menjadi gurunya. Di antara semua guru, ada 2 sosok pengajar yang memberikan pengaruh yang besar pada keilmuan Imam Al-Bajuri, yaitu Syekh Muhammad Al-Fadali, wafat 1236 Hijriah, dan Syekh Hasan Al-Kuwaisini, wafat 1254 Hijriah. Imam Al-Bajuri belajar kepada Syekh Muhammad Al-Fadali hingga beliau wafat. Syekh Muhammad juga yang memberikan izin kepada Imam Al-Bajuri untuk mengajar dan menulis kitab. Kitab pertama yang ditulis oleh Imam Al-Bajuri adalah Hasyiah ala Syarah Kalimat At-Tauhid karya gurunya sendiri, Syekh Muhammad Al-Fadali. Kitab pertama ini ditulis ketika beliau berumur 24 tahun. Setelah kitab itu ditulis, kemudian banyak kitab-kitab yang lain yang rampung beliau selesaikan. Salah satu di antaranya adalah Kitab Tuhfah Al-Murid ala Jauharah At-Tauhid. Kitab Tuhfah Al-Murid ini rampung ditulisnya pada tahun 1234 Hijriah. Ini adalah kitab yang menjadi pelajaran wajib di pesantren Salaf Indonesia. Bahkan di Al-Azhar sekalipun, kitab ini dijadikan kitab wajib yang diajarkan di Masjid Al-Azhar. Kitab terakhir yang selesai ditulis oleh beliau adalah Kitab Hasyiah ala Fath Al-Qorib. Kitab ini sangat terkenal di kalangan santri Indonesia. Kitab ini juga menjadi rujukan penting dalam ilmu fikih mazhab Syafi'i. Hampir semua pesantren Indonesia menggunakan kitab ini sebagai pijakan untuk mengajarkan santri-santrinya fikih Syafi'i. Mulai dari pesantren Labuhan Haji di Aceh, hingga pesantren Lirboyo di Jawa Timur, dipastikan mengkaji kitab karya Grand Syekh Azhar yang satu ini. Menurut keterangan Syekh Ali Jumah dalam kata pengantar tahqiq beliau atas kitab Tuhfah Al-Murid disebutkan bahwa Imam Al-Bajuri setelah usai menulis kitab ini masih aktif menulis kitab-kitab lainnya. Namun tidak ada yang selesai. Di antara kitab-kitab beliau yang belum selesai adalah Hasyiah ala Tafsir Ar-Razi, Kitab Hasyiah ala Tafsir Al-Kasyaf, Kitab Hasyiah ala Jam' Al-Jawami, dan lain-lainnya. Dilihat dari banyaknya kitab yang beliau tulis, dan luasnya manfaat yang diberikan, dipahami bahwa beliau memiliki pengetahuan yang dalam dan pemahaman yang tajam. Dalam biografi yang ditulis oleh muridnya, disebutkan bahwa Imam Al-Bajuri hidup hanya belajar dan mengajar, hingga 2 hal tersebut menjadi kebiasaan yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan beliau. Selain 2 hal tersebut, muridnya menjelaskan bahwa Imam Al-Bajuri juga menghabiskan waktu kosongnya untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Beliau juga sangat mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dengan kelebihan-kelebihan ini, beliau tampak sangat berbeda dari teman-temannya yang lain. Secara menyeluruh, waktu beliau hanya dihabiskan dalam khidmah kepada agama Islam yang kemudian menyebabkan kitab-kitab beliau menjadi manfaat hingga sampai ke Nusantara. Pengaruh yang luar biasa ini membuat para santri ingin belajar dengan Imam Al-Bajuri. Di antara murid-muridnya yang menjadi imam besar pada masanya adalah Syekh Ahmad Ad-Dimyati Al-Maki dan Syekh Abdul Hamid As-Syarwani, wafat 1301 penulis Hasyiah ala Tuhfah Al-Muhtaj. Pada tahun 1236 Hijriah, tepatnya di umur 38 tahun, beliau diangkat sebagai Grand Syekh Al-Azhar. Meskipun memikul jabatan yang sangat berat,
namun kebiasaan beliau dalam belajar dan mengajar tidak berhenti. Dibuktikan setelah mendapatkan jabatan tertinggi tersebut, justru beliau membuka majelis tafsir di Masjid Al-Azhar dan membaca tafsir Mafatih Al-Ghaib, karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, salah satu tafsir yang banyak membahas ilmu teologi dan salah satu tafsir paling berat untuk dibahas. Seiring waktu, umur beliau tidak lagi mendukung semangatnya. Beliau terpaksa tidak bisa melanjutkan majelis tafsirnya tersebut, dan harus berbaring lemah karena sakit. Keadaan sakit ini terus-menerus hingga beliau pun kembali ke hadapan Tuhannya pada hari Kamis 28 Zulkadah tahun 1276 Hijriah. Jenazah beliau disalatkan oleh banyak orang, kemudian dikebumikan di pemakaman Al-Mujawirin di daerah Dar Rasah, Kairo. Melihat nama Imam Al-Bajuri yang begitu harum dan kitab-kitabnya yang tersebar luas ke berbagai penjuru dunia, sangat disayangkan hanya sedikit biografi yang didapatkan. Kitab biografi tentang beliau sependek pengetahuan penulis hanya satu, yaitu buku biografi yang ditulis oleh muridnya yang bernama Syekh Muhammad Al-Adawi. Buku ini ditulis 3 tahun setelah wafatnya beliau. Namun biografi ini masih belum memberikan gambaran yang cukup tentang sosok Imam Al-Bajuri. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada Imam Al-Bajuri dan memberikan kita manfaat dan kemampuan untuk membaca karya-karyanya. Lahu Al-Fatihah. Wallahu a'lam.